Kemanapun pergi, Daliem, 66 tahun, selalu ditemani sepeda ontel yang telah berkarat di beberapa bagiannya. Katanya, ontel itu usianya lebih dari setengah abad. Usman, almarhum, yang sejak tahun 1958 menjadi suami Daliem, membeli onderdil sepeda ontel satu persatu tahun 1952. Akhirnya jadi ontel karena dirakit bapak, tutur Daliem. Mungkin Daliem tak pernah menduga akan membangun rumah tangga bersama Usman seperti merakit onderdil ontel satu demi satu. Pasangan ini memiliki 13 anak, tetapi menganut paham tak boleh ada anak terabaikan, apalagi terlantar. Mereka pasrah dalam kesederhanaan. Daliem hanya mengandalkan gaji sebagai guru SD, sedangkan Usman berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Agama Wates, Kulon Progo, yang saat pensiun pada 1997 terakhir menjabat sebagai Kepala Pengadilan Agama Wates. Jabatan suaminya tak membuat Daliem risih mengendarai ontel. Dalam berbagai aktivitas dari mengajar sampai jualan sayur, ontel tak lepas dari kehidupannya. Kini di rumahnya bahkan ada 5 ontel yang dulu dipakai bersekolah anak-anaknya. Daliem mengaku tak mudah membesarkan apalagi menyekolahkan anak dalam kondisi ekonomi serba pas-pasan. Tahun 1970-an, Daliem dengan sabar dan adil membagikan jatah makanan kepada ke-13 anaknya. Tak jarang anak-anak saya ajari makan singkong atau gaplek. Nanti kalau beras mahal agar mereka biasa makan singkong, ujar Daliem. Kini aktivitas sehari-hari Daliem selain mengurus rumah adalah menjadi kader posyandu dan mengikuti pengajian kampung di Dusun Samparan, Desa Caturharjo, Kabupaten Bantul, tempat ia tinggal. Sebenarnya 14 anak lahir dari rahim Daliem, tetapi anak paling sulung meninggal ketika berusia sepekan. Ia mampu membesarkan seluruh 13 anaknya hingga lulus perguruan tinggi dan bekerja di masyarakat.
Didik Ahmadi Akuntan Mkom, 44 tahun, putra pertamanya kini menjadi staf ahli DPR bagian anggaran sekaligus dosen di Universitas Indonesia. Insinyur M. Sarkoni, 42 tahun, lulusan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dr. Randa Siti Endah Maronatun, 40 tahun, lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Anaknya yang lain, Dr. Muromi Nurillah, 38 tahun, dokter lulusan Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS. Ani Mutmainah SP, lulusan IPB, dan Diplom Ing HM Abdul Kholik MSc, 36 tahun, kini sedang melanjutkan studi di Jerman untuk meraih gelar doktor. Selanjutnya ada Dr. Fitri Nur Hurrohman, 34 tahun, disusul Letu Tholib Fatur Rohman, SSI Apoteker, 32 tahun, anggota TNI Angkatan Laut. Muhammad Zulkormain ST, lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan dua putri selanjutnya adalah dokter lulusan UGM, yakni Dr. Ana Fauziati, 26 tahun, dan Dr. Eva Beauty Sumrudah, 24 tahun. M. Sodik Abdul Kanan ST, 24 tahun, kini pegawai negeri sipil di Kopertis 5 Yogyakarta. Dan si bungsu Mutiara Wati Wulansih, 20 tahun, masih belajar di jurusan arsitektur UNS. Selain dari orang tua, seluruh anak Daliem juga membiayai pendidikan secara dalam tanda kutip tanggung renteng. Jika anak yang lebih besar telah bekerja, ia dalam tanda kutip wajib membiayai pendidikan adiknya. Begitu selanjutnya. Daliem mengaku tak pernah mewajibkan penanggungan seperti itu. Kepada anak-anaknya sejak kecil ia tanamkan nilai kebersamaan. Apa-apa harus ditanggung bersama, ujar Daliem. Usman lahir dari keluarga petani, tetapi berkat kegigihannya ia berhasil menjadi hakim agama. Adapun Daliem berasal dari keluarga buruh. Bulgur, nasi tekat atau campuran ketela dan kacang, serta baju bagor pernah mewarnai kehidupan keluarga ini zaman krisis tahun 1966.
Gaji suami dan saya hanya cukup memenuhi kebutuhan selama 2 pekan. Terpaksa saya harus mencari penghasilan tambahan dengan berdagang sayur, ungkap Daliem. Pada tahun-tahun itu sebelum berangkat mengajar, Daliem berjualan sayur di pasar Patang Puluhan, Yogyakarta. Waktu itu pun sepeda ontelnya yang tua dan ringkih sudah menjadi teman seperjuangan, sementara suaminya belajar di Pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta. Usman kemudian melanjutkan kuliah atas biaya negara di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sepulang sekolah atau kerja, Bapak ikut berjualan di pasar, tutur Daliem. Daliem mengaku terbiasa bangun ketika matahari belum menyingsing. Lalu ia menyiapkan sarapan sekaligus makan siang, berangkat bekerja, pulang ke rumah, dan kembali mengurusi anak-anak dan urusan rumah tangga. Setelah itu, ia menyiapkan bahan pengajaran sekolah tempatnya mengajar hingga mengaji sampai larut malam. Sungguh tidak mudah membesarkan begitu banyak anak di tengah ekonomi yang menghimpit. Apalagi rumah mereka seukuran 100 meter persegi yang diisi 16 orang, 13 anak, suami istri Usman, dan ibu dari Usman. Karena itu, Daliem harus mencatat segala pengeluaran rumah tangga secara ketat. Ketika Usman meninggal 2 tahun lalu, praktis kehidupan keluarga ini ditopang anak-anak yang bekerja. Namun, Daliem tetap seperti semula. Memang, ia tidak lagi berjualan sayur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi memilih terlibat dalam segala kegiatan sosial di kampungnya. Ia sampai hari ini tetap mengendarai sepeda ontel hasil rakitan suaminya. Barangkali sepeda kenangan itulah yang tetap mengingatkannya bahwa membangun rumah tangga mesti melewati proses kerja keras bersama-sama sebelum memetik hasil. Kisah Daliem dimuat di Harian Kompas 1 Mei 2006 di kolom sosok dengan judul Daliem, Ontel dan Anak-anaknya. Tulisan Siwi Yunita Cahyan Ningrum.